Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep terus melonjak. Banjir di Luwu Utara semakin meluas hingga merendam 5 desa. Distribusi set-top box belum mencapai 60%. Peralihan siaran analog ke digital di Sulawesi Selatan harus tertunda hingga Februari 2023. Sejumlah kios dan warung makan di Pasar Pagi Kabupaten Toraja Utara hangus terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. Kobaran api dari sebuah kios Pasar Pagi Kabupaten Toraja Utara cepat membesar. Sejumlah warga dan pedagang panik berhamburan keluar menyelamatkan diri. Bahkan sebagian pedagang menerobos kepulan asap tebal menyelamatkan harta benda dari amukan si jago merah. Berbekal peralatan seadanya, para pedagang berupaya memadamkan api dibantu warga. Petugas pemadam yang tiba di lokasi tampak kewalahan melakukan pemadaman karena lokasi sempit dan tebalnya asap yang diperparah banyak warga malah menonton kebakaran. Pasar darurat ini dikepung permukiman padat penduduk. Setelah kami koordinasi dengan kepala pasar, itu belum bisa kami pastikan dari mana asalnya api ini. Tetapi yang jelas dari salah satu dua kios atau gardu yang menjual barang campuran itu disampaikan oleh kepala pasar tadi. Kesulitan dari pemadaman, Pak? Kesulitan pertama karena lokasinya dalam lorong. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman di lapangan yang melaksanakan pemadaman itu tidak ada. Mereka malah berkumpul. Jadi menyulitkan teman-teman untuk melakukan pemadaman dengan cepat. Kalau kondisi terakhir, Pak? Yang kedua, kondisinya karena adanya asap, banyak asap di dalam, tertutup tempatnya, jadi itu yang mungkin salah satu kendala kami untuk melakukan pemadaman. 30 menit berselang, kebakaran berhasil dipadamkan setelah 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Total ada 3 kios serta 6 warung makan ludes terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Jumlah penumpang yang akan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare meningkat 40% jelang Natal dan Tahun Baru. Guna menjamin keamanan dan kenyamanan, petugas TNI Polri memperketat pengawasan penumpang yang tiba di pelabuhan. Penumpang dari Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Nusantara mencatat jumlah penumpang meningkat 40% jelang Natal dan Tahun Baru. Ada 13 kapal untuk melayani penumpang yang hendak berlibur maupun merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Sementara itu, guna menjamin keamanan dan kenyamanan, petugas TNI Polri memperketat pengawasan penumpang yang tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Satu persatu barang bawaan penumpang digeledah untuk mengantisipasi penyelundupan barang berbahaya. Peralihan siaran analog ke digital di Sulawesi Selatan harus tertunda hingga Februari 2023. Penundaan analog switch off tersebut karena keterbatasan distribusi set-top box yang belum mencapai 60%. Ekspos hasil siaran dan kesiapan analog switch off atau ASO digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan di Hotel Berbintang Jalan Boto Lempangan, Kota Makassar. Kegiatan ini dihadiri pengurus sejumlah lembaga penyiaran televisi serta radio ditambah mahasiswa berbagai kampus. Kesiapan Sulawesi Selatan menuju analog switch off harus tertunda karena keterbatasan distribusi set-top box atau STB yang belum mencapai 60%. Padahal di Sulawesi Selatan jumlah penonton yang beralih dari siaran analog ke siaran digital meningkat 50%. Ada 5 wilayah masuk analog switch off, yaitu Takalar, Goa, Maros, Pangkep, dan Makassar. Migrasi siaran analog ke digital merupakan tantangan sendiri buat kita di Indonesia dan khusus di Sulawesi Selatan karena beberapa kali penundaan yang awalnya tadi November, kemudian ada kemarin sempat malah kita diisukan akan
ASO itu cut off itu di 10 Desember. Ternyata ada lagi himbauan dari atau keputusan dari kebijakan dari Kominfo pindah lagi setelah Piala Dunia. Ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita, apalagi kalau tidak salah yang baru cut off itu di Jakarta, DKI Jakarta, dan hampir seluruh wilayah itu terpending. Nah, ini sebenarnya secara kebijakan ini memang kebijakan tupoksinya di leading sektornya ada di Kominfo. Ya, cuman kita sebagai lembaga yang terkait memang punya juga kepentingan agar infrastruktur penyiaran kita ini siap dalam kesiapan ASO itu sendiri. Karena kenapa? Kami di KPID Sulsel sudah mengadakan perubahan infrastruktur pengawasan isi siaran. Jadi kalau tetap di analog, kita juga sudah migrasi alat-alat penyiarannya ini, kita sudah dipindah ke digital, sehingga kalau terlalu lama juga ini bisa jadi ya kita juga sudah di analog saja kemarin kita kewalahan mengawasi pindah ke digital kita ini, apalagi kalau dua-duanya analog dan ini kan di Sulsel ini teman-teman lembaga penyiaran sudah ada beberapa yang sudah bersiar di digital namun juga masih bersiar di analog di multicast, jadi mereka bersiar di dua-duanya dan kasihan juga mereka harus kalau tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait itu, ini menjadi tanggung jawab yang besar bersama, apalagi lembaga penyiaran ini harus memaksimalkan siaran digitalnya dan siaran analognya. Kita juga di dalam pengawasan tentu ya dengan keterbatasan tentu juga akan agak sulit mengontrol siaran-siaran yang ada ketika belum ada kejelasan soal ASO ini. Seharusnya peralihan siaran analog ke digital di Sulawesi Selatan mulai 2 November 2022. Namun analog switch off ditunda hingga Februari 2023 karena keterbatasan distribusi set-top box oleh pemerintah. Tim KPID Sulawesi Selatan diklaim perlu sosialisasi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peralihan siaran analog ke digital agar lebih siap menghadapi penghentian siaran analog, terutama penanganan masalah ketersediaan perangkat siaran digital bagi masyarakat miskin. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.